Suatu hari, ribuan anak dan remaja meninggalkan rumah mereka. Mereka berjalan kaki melintasi gunung dan hutan, tidak membawa senjata dan tidak membawa bekal yang cukup. Mereka hanya membawa satu keyakinan, bahwa Tuhan akan membelah lautan dan membuka jalan menuju Yerusalem. Namun perjalanan itu berubah menjadi tragedi. Sebagian meninggal karena kelaparan, sebagian hilang tanpa jejak, dan menurut sebuah legenda mengerikan, banyak dari mereka justru dijual sebagai budak. Lalu, apakah kisah ini benar-benar terjadi? Ataukah ini hanyalah dongeng kelam dari abad pertengahan? Hari ini, kita akan menelusuri salah satu misteri terbesar dalam sejarah Eropa. Inilah kisah Children's Crusade, tahun 1212. Pada tahun 1212, Eropa sedang berada dalam masa yang sangat religius. Gereja memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Sebagian besar orang percaya bahwa setiap bencana, perang, maupun keberuntungan adalah bagian dari kehendak Tuhan. Saat itu, Perang Salib telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun. Tujuannya adalah merebut Yerusalem dan wilayah suci dari kekuasaan Muslim. Namun berbagai ekspedisi perang yang dilakukan para bangsawan dan ksatria seringkali berakhir dengan kegagalan. Di tengah kekecewaan itu, muncul sebuah gagasan yang tidak biasa. Bagaimana jika yang mencoba merebut tanah suci bukan prajurit? Bagaimana jika yang melakukannya adalah anak-anak yang dianggap lebih suci dan tidak berdosa? Tidak ada yang menyangka bahwa gagasan tersebut akan memicu salah satu perjalanan paling tragis dalam sejarah. Menurut catatan sejarah, kisah ini bermula di Perancis. Seorang anak gembala bernama Stephen mengaku menerima pesan langsung dari Yesus. Ia mengatakan bahwa Tuhan telah memilih dirinya untuk memimpin perjalanan menuju Yerusalem. Kabar itu menyebar dengan cepat. Ratusan orang mulai mengikuti Stephen. Kemudian jumlahnya bertambah menjadi ribuan. Mereka percaya bahwa Tuhan akan melakukan mukjizat, bahwa laut akan terbelah, bahwa mereka akan sampai ke Yerusalem tanpa perlu berperang. Di waktu yang hampir bersamaan, gerakan serupa muncul di Jerman. Seorang pemuda bernama Nicholas dari Cologne mulai mengumpulkan pengikut. Dalam waktu singkat, ribuan orang bergabung. Mereka meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, dan mulai berjalan menuju selatan, menuju Laut Mediterania. Perjalanan itu sangat berat. Mereka harus menyeberangi pegunungan Alpen. Banyak yang tidak memiliki makanan. Banyak pula yang tidak memiliki pakaian yang layak. Kelaparan mulai menyebar, penyakit mulai muncul, dan setiap hari jumlah rombongan berkurang. Sebagian menyerah dan pulang, sebagian lagi meninggal di perjalanan. Namun yang tersisa tetap melanjutkan perjalanan. Mereka yakin bahwa Tuhan akan menunjukkan mukjizat. Akhirnya, mereka tiba di pantai Laut Mediterania, dan di sanalah harapan mereka diuji. Mereka menunggu, berdoa, dan menatap laut. Namun tidak ada mukjizat yang datang. Laut tetap tenang, tidak terbelah, dan tidak membuka jalan menuju Yerusalem. Disinilah kisah berubah menjadi sangat gelap. Menurut beberapa kronik abad pertengahan, dua pedagang menawarkan bantuan. Mereka menyediakan kapal secara gratis. Mereka berjanji akan membawa para peziarah muda itu menuju tanah suci. Karena tidak memiliki pilihan lain, banyak yang menerima tawaran tersebut. Mereka naik kapal dan berlayar. Namun setelah itu, mereka tidak pernah terlihat lagi. Beberapa cerita mengatakan dua kapal tenggelam karena badai. Cerita lain mengatakan para penumpang dibawa ke Afrika Utara. Di sana mereka dijual sebagai budak. Tidak ada bukti yang benar-benar pasti, tetapi legenda itu bertahan selama berabad-abad. Dan hingga hari ini, nasib sebagian besar peserta Children's Crusade tetap menjadi misteri.
Lalu, apakah mereka benar-benar anak-anak? Inilah bagian yang membuat para sejarawan berdebat. Banyak penelitian modern menunjukkan bahwa peserta perjalanan ini mungkin bukan anak-anak seperti yang sering digambarkan. Dalam bahasa Latin, kronik zaman itu menggunakan kata pueri. Kata tersebut memang bisa berarti anak-anak, namun juga bisa berarti pemuda miskin, pengembara, atau rakyat kecil. Artinya, kemungkinan besar rombongan itu terdiri dari berbagai usia, bukan hanya anak-anak. Mungkin ada remaja, mungkin ada petani muda, dan mungkin juga ada orang-orang miskin yang berharap menemukan kehidupan yang lebih baik. Jika teori ini benar, maka kisah Children's Crusade yang kita kenal saat ini bisa jadi telah berubah selama ratusan tahun. Dan hingga hari ini, tidak ada satupun jawaban yang benar-benar memuaskan. Apakah ribuan anak benar-benar berjalan menuju Yerusalem? Apakah mereka dijual sebagai budak? Apakah sebagian besar meninggal dalam perjalanan? Atau apakah seluruh cerita ini telah dibesar-besarkan oleh para penulis abad pertengahan? Yang pasti, sesuatu memang terjadi pada tahun 1212. Dan meskipun para sejarawan terus menelitinya, banyak bagian dari kisah ini masih tersembunyi di dalam kabut sejarah. 800 tahun telah berlalu. Nama-nama mereka mungkin telah hilang. Wajah-wajah mereka mungkin telah dilupakan. Namun kisah mereka masih bertahan hingga hari ini, sebagai pengingat tentang betapa kuatnya keyakinan manusia dan betapa berbahayanya harapan ketika bertemu dengan kenyataan yang kejam. Mungkin kita tidak akan pernah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada ribuan orang yang berangkat pada tahun 1212. Namun satu hal yang pasti, mereka masuk ke dalam sejarah, dan sebagian dari mereka mungkin tidak pernah menemukan jalan pulang. Terima kasih telah menyusuri lorong sejarah hari ini. Sampai bertemu di lorong berikutnya.